Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masika Sari dengan NIM 1920305009. Saya mahasiswa Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Raden Patah, Palembang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu psikoterapi. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya berterima kasih kepada Ibu Suraya SPDI, SPSI, MA sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah psikometri ini. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam membuat video ini. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih psikometri itu? Psikometri adalah ilmu untuk mengukur psikologis manusia, yaitu berupa data kuantitatif. Maksudnya yaitu yang diukur adalah atribut atau objek. Nah, di sini hasilnya berupa data kuantitatif atau berupa angka. Nah, sedangkan pengukuran adalah prosedur kuantifikasi atau angka yang bisa diukur terhadap atribut. Yang tadi disebut atribut fisik atau atribut psikologis. Dengan kata lain, pengukuran adalah mengkuantifikasikan atribut yang bersifat abstrak atau tidak kelihatan. Mengapa ilmu pengukuran dalam psikologi itu penting? Karena psikologi tidak hanya dianggap semata-mata kamuflase, harus ada bukti yang menunjukkannya. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari psikometri. Tujuan dari psikometri yaitu agar mahasiswa dapat memahami pengertian dan karakteristik dari psikometri, dan yang kedua yaitu agar mahasiswa dapat memahami standarisasi pengukuran dari alat ukur psikologi. Nah, yang ketiga yaitu agar mahasiswa mempunyai kemampuan untuk mengevaluasi alat ukur psikologi. Aplikasi dalam psikometri. Pertama yaitu mengkonstruksi atau merancang alat tes psikologi. Maksud dari merancang yaitu kita dapat merancang alat ukur psikologi sendiri. Misal kita akan mengukur kecemasan seseorang. Nah, di sini kita bisa merancang alat ukur kecemasan individu tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi mutu tes psikologi. Nah, di sini kita dapat mengevaluasi mutunya. Apakah mutunya sudah benar atau tidak benar. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mata kuliah yang mendukung dalam pengukuran psikometri ini yaitu ada dua. Satu ilmu statistika dan kedua ilmu psikodiagnostik. Nah, kapan ilmu statistika ini digunakan? Nah, saat kita sudah melakukan tes, nah itu ada hasilnya. Hasilnya itu kita input atau kita hitung menggunakan ilmu statistika. Nah, yang kedua itu ilmu psikodiagnostik. Di sini ilmu psikodiagnostik berperan sebagai untuk mempelajari aspek-aspek dari individu psikologi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu ada metode pengukuran dalam psikologi yang terdiri dari non-tes, tes kognitif, dan non-kognitif. Non-tes itu berupa pertama kita observasi, kedua wawancara, ketiga anamnesis, dan keempat itu analisis data pribadi individu tersebut. Nah, melalui cara tes kognitif itu ada dua, yaitu tes kemampuan dan tes prestasi. Tes kemampuan itu terdiri dari tes kemampuan umum berupa IQ dan tes kemampuan dasar berupa bakat. Sedangkan tes non kognitif itu berupa aspek-aspek afektif. Contohnya kebahagiaan, motivasi, kecemasan dari individu tersebut. Materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pengukuran dalam psikologi. Pertama itu sistematis.
Pengukuran dalam psikologi tidak boleh acak-acakan, harus sistematis. Yang kedua itu ada atribut psikologis, misalnya tadi atribut kecemasan, contohnya kita akan mengukur kecemasan. Nah, yang ketiga itu ada alat tes, misalnya kita akan mengukur kecemasan, alat tesnya itu harus kecemasan juga, nggak boleh mengukur kebahagiaan misalnya. Kalau kecemasan, alat ukurnya pasti kecemasan kan. Nah, yang keempat itu hasilnya berupa kuantitatif, tidak boleh kualitatif. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada jenis-jenis atribut. Atribut tadi sudah dijelaskan bahwa atribut itu ada dua, atribut fisik dan atribut psikologis. Atribut fisik yaitu atribut yang terlihat, contohnya berat badan, tinggi badan, suhu badan, dan yang lain-lain, lingkar kepala. Nah, dan atribut psikologis itu atribut yang tidak kelihatan, contohnya kecemasan, kebahagiaan, motivasi, dan lain-lain. Komponen-komponen atau unsur-unsur dalam pengukuran itu ada 3, yaitu 1 skala, 2 instrumen, dan yang ketiga itu prosedur. Nah, misal kita akan mengukur berat badan, itu skala atau satuan ukurnya berupa kilogram. Misal kita mengukur tinggi badan, itu satuannya ukurnya yaitu berupa meter. Nah, yang kedua itu instrumen atau alat ukur. Nah, misal kita mengukur berat badan, itu alat ukurnya yaitu berupa timbangan badan. Misal kita mengukur tinggi badan, itu alat ukurnya berupa meteran. Nah, sedangkan prosedurnya yaitu kita berdiri di atas timbangan kan. Kalau untuk tinggi badan kita berdiri tegap. Usahakan tidak boleh pakai hak sepatu yang tinggi kan. Nah, dalam pengukuran atribut psikologis, contohnya kita akan mengukuran kecemasan seseorang. Skala atau satuan ukurnya berupa 16 VF atau mmVF. Misal arti 16 VF itu artinya misal setuju itu dikasih skor 1 dan sedangkan tidak setuju itu dikasih skor 0. Nah, alat ukur dari tes kebahagiaan tadi misalnya pertanyaan kepada individu atau responden, kita memberikan pertanyaan kepada responden. Sedangkan prosedurnya yaitu responden tadi mengisi pertanyaan tadi. Ada catatan dalam pengukuran psikometri. Pertama, pengukuran dalam psikometri itu bersifat laten atau tidak langsung. Responden disuruh mengisi item-item terlebih dahulu. Dan yang kedua itu item-item ditulis berdasarkan indikator perilaku dan jumlahnya terbatas. Maksudnya yaitu misal tuh kita tuh hari ini melakukan banyak kegiatan tuna. Jadi nggak mungkin kan kita tulis semuanya, jadi hanya beberapa yang dapat kita tulis kan. Yang ketiga yaitu respon yang diberikan subjek terhadap stimulus dipengaruhi oleh variabel lain. Di sini misal si A itu ngisi ujiannya sudah makan tuh. Nah, sedangkan si B itu mengisi ujiannya belum makan. Nah, pasti hasil dari kedua mereka ini pasti berbeda karena dipengaruhi oleh tidak makan atau sudah makan tersebut. Yang keempat yaitu atribut psikologis stabilitasnya tidak tinggi, maksudnya tidak ada data yang tidak akurat. 5 yaitu interpretasi dilakukan secara normatif, maksudnya yaitu misal kita mau tes di negara Indonesia, kita akan mengikuti norma-norma di dalam negara Indonesia tersebut. Sedangkan misal kita akan tes di negara yang lain, nah kita akan mengikuti norma-norma di negara
yang lain tersebut. Yang keenam itu selalu ada error dalam pengukuran. Dan yang ketujuh itu hasil pengukuran tidak pernah dalam skala rasio. Maksud skala rasio di sini yaitu tidak ada yang hasilnya itu 0. Perbedaan psikometri dan statistika. Nah, statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, baik dari pengumpulan, penyajian, analisis, dan kesimpulan. Sedangkan psikometri yaitu ilmu yang mempelajari tentang pengukuran psikologis individu. Nah, di sini sudah beda. Kalau statistika yaitu tentang data, sedangkan psikometri tentang pengukuran psikologis individu. Nah, misal kita sudah melakukan tes tuh. Tes itu ilmu psikometri. Nah, sedangkan hasil dari tes itu kan kita input menggunakan ilmu statistika. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.